Halo semua, saat ini kita akan belajar tentang audit terhadap siklus produksi, khususnya untuk pengujian pengendalian. Saya bahas materi ini berdasarkan sumber dari Mulyadi 2002 ya. Oke. Learning objectives yang akan dipelajari pada topik ini adalah seperti apa deskripsi siklus produksi, kemudian tujuan audit terhadap siklus produksi, perancangan program audit untuk pengujian terhadap siklus produksi. Kemudian kita juga akan belajar bagaimana perencanaan program audit untuk pengujian pengendalian khusus untuk transaksi manufaktur. Kemudian juga untuk aktivitas penghitungan fisik sediaan atau inventory. Dan kemudian yang terakhir adalah evaluasi hasil pengujian pengendalian. Mungkin kita tidak akan bahas semuanya ya, tapi di part kali ini kita akan bahas beberapa poin awal sehubungan dengan tujuan pembelajaran kita. Nah, kita tahu bersama bahwa atas dasar fungsi pokok di dalam perusahaan manufaktur itu, biaya itu ada 3 golongan ya, ada biaya produksi, biaya pemasaran, dan biaya administrasi dan umum. Nah, kita fokusnya ke biaya produksi ya. Biaya produksi ini adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam kegiatan pengolahan bahan baku sehingga menjadi produk jadi. Nah, kalau kita berbicara nanti di bab ini atau di topik ini adalah pertama kali kita akan menguraikan deskripsi mengenai siklus produksi, kemudian berbagai sistem informasi akuntansi yang membentuk siklus produksi dan tujuan audit terhadap siklus produksi. Kemudian nanti secara rinci akan dibahas bagaimana perancangan program audit untuk pengujian pengendalian terhadap berbagai transaksi yang membentuk siklus produksi, seperti transaksi manufaktur dan aktivitas perhitungan-perhitungan inventory ya, secara fisik. Oke, baik. Sama untuk deskripsi siklus produksi, pada topik kali ini diterapkan dalam perusahaan manufaktur yang produksinya itu berdasarkan pesanan dari pembeli. Jadi siklus produksi ini dibagi menjadi 2 transaksi, yaitu transaksi manufaktur dan transaksi penghitungan inventory. Nah, jaringan prosedur yang membentuk transaksi manufaktur adalah, nih di bagian sebelah kiri ini, pointer. Oke, yang ini sebagian sebelah kiri ini adalah jaringan prosedur yang membentuk transaksi manufaktur, yaitu prosedur order produksi, prosedur permintaan dan pengeluaran barang dari gudang, prosedur pengembalian barang gudang, prosedur pencatatan biaya tenaga kerja langsung, prosedur pencatatan pembebanan biaya overhead pabrik dan cost untuk finished goods, kemudian prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, biaya pemasaran dan biaya administrasi umum. Jadi nanti akan ada biaya-biaya ini ya. Kemudian nanti untuk prosedur membentuk aktivitas penghitungan fisik sediaan itu atau inventory, kita akan ada prosedur perhitungan fisik untuk inventory, prosedur kompilasi, prosedur untuk penentuan cost dan inventory cost dan adjustment dari inventory tersebut. Nah, sekarang kita menuju ke tujuan audit dulu terhadap siklus produksi itu apa. Nah, biasanya dibagi menjadi 5 bagian ya untuk sesuai dengan kelompok asersi. Jadi kayak pertama asersi keberadaan atau keterjadian, occurrence atau eksistensi. Tujuan audit terhadap golongan transaksi ini adalah transaksi manufaktur yang dapat mencerminkan bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead yang dikonsumsi dalam produksi produk selama periode yang diaudit. Nah, tujuan untuk audit terhadap saldo akunnya adalah inventory yang dicerminkan dalam neraca secara fisik ada pada tanggal neraca. Oke, kemudian kalau kita berbicara completeness, asersi untuk kelompok completeness ya, kelengkapan, maka tujuan audit untuk golongan transaksi siklus produksi ini adalah semua transaksi manufaktur yang terjadi selama periode yang diaudit telah dicatat. Kemudian untuk tujuan audit terhadap saldo akun, inventory itu mencakup seluruh bahan baku, produk dan bahan habis pakai yang ada pada tanggal neraca. Kalau berbicara hak dan kewajiban,
itu berbicara kalau untuk golongan transaksi, entitas memiliki hak atas kesediaan inventory sebagai akibat transaksi manufaktur yang tercatat dalam periode yang diaudit. Kemudian kalau untuk saldo akunnya, entitas memiliki hak legal atas sediaan yang ada pada tanggal neraca. Untuk kelompok asersi untuk valuation ya, penilaian atau alokasi, untuk tujuan audit terhadap golongan transaksi itu adalah berhubungan dengan semua transaksi manufaktur telah dicatat dalam jurnal, diringkas dan diposting ke dalam akun yang benar. Sedangkan kalau untuk saldo akunnya sendiri, inventory itu yang disajikan itu semestinya pada nilai yang terendah di antara cost atau harga pasar pada tanggal neraca. Kemudian kalau berbicara penyajian ya, disclosure atau pengungkapan, untuk golongan transaksi, rincian transaksi manufaktur ini mendukung penyajian akun yang berkaitan dalam laporan keuangan, baik klasifikasinya maupun pengungkapannya. Sedangkan untuk saldo akun, sediaan dan cost of product ini yang dijual itu seharusnya telah diidentifikasi dan diklarifikasi dengan semestinya dalam neraca. Jadi pengungkapan memadai telah dibuat berkaitan dengan inventory ini. Oke. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke model perancangan untuk program audit tujuan pengendalian, mungkin kita bisa melihat ya beberapa tahapan dari siklus produksi yang perlu diperhatikan dalam pengujian pengendalian, seperti contoh fungsi terkait, dokumen, catatan akuntansi. Kita perlu lihat bagan alir sistem informasi akuntansi untuk production cycle ini seperti apa. Kita juga perlu melihat potensi salah saji atau misstatement-nya seperti apa, aktivitas internal yang diperlukan apa, prosedur audit untuk pengujian pengendalian yang digunakan oleh auditor. Kemudian kita juga perlu melihat penjelasan aktivitas pengendalian yang diperlukan, atau berbicara mengenai penyusunan program audit untuk pengujian pengendalian atau untuk saldo akun yang terkait. Nah, itu semua yang akan kita pelajari kemudian. Nah, ini di tampilan ini adalah gambar model perancangan program audit untuk pengujian pengendalian. Jadi dimulai dengan tahap pertama, kita harus paham dulu sistem informasi akuntansi atau AIS untuk pelaksanaan transaksi. Jadi manufaktur ya, dari perhitungan inventory yang ada. Jadi pahami dulu accounting information systemnya seperti apa, bisnis prosesnya seperti apa, dan accounting information system yang dirancang di perusahaan atau klien itu seperti apa. Setelah ini dipahami dengan baik dan benar dan jelas, kemudian yang kedua adalah penentuan kemungkinan salah saji dalam setiap pelaksanaan transaksi. Jadi menentukan kemungkinan misstatement itu dalam setiap tahapan transaksi seperti apa untuk transaksi manufaktur, ya, produksi dan perhitungan inventory. Yang ketiga adalah auditor akan menentukan aktivitas pengendalian yang diperlukan untuk mendeteksi dan mencegah salah saji dalam setiap tahapan pelaksanaan transaksi, baik itu manufaktur maupun dalam perhitungannya untuk inventory. Selanjutnya yang keempat, dan ini juga bagian dari yang poin 1, ya, jadi poin 4 ini harus paham dulu di bagian 1 dan plus sudah melewati tahapan 1, 2, 3. Yang keempat adalah menentukan prosedur audit untuk mendeteksi efektivitas aktivitas pengendalian. Dan yang terakhir adalah untuk menyusun program audit untuk pengujian pengendalian terhadap transaksi. Oke. Selanjutnya, kita akan melihat review kembali tanggung jawab atau fungsi dalam transaksi manufaktur. Kita tahu bersama bahwa ada beberapa fungsi-fungsi tertentu yang diemban atau tanggung jawabnya itu dipegang oleh unit organisasi pemegang fungsi tersebut. Contoh misalnya, fungsi penjualan itu kan ditangani oleh bagian penjualan. Kalau fungsi otorisasi produksi itu dipegang oleh unit organisasi departemen produksi. Kalau fungsi produksi tentu saja oleh bagian produksi. Kalau mengenai fungsi perencanaan dan pengendalian produksi, itu pasti oleh bagian perencanaan dan pengawasan produksi. Kalau fungsi gudang, biasanya bagian gudang yang handle. Kemudian fungsi akuntansi biaya, bagian akuntansi biaya, dan fungsi akuntan umum terkait bagian akuntansi umum. Jadi kalau kita berbicara fungsi pertama ini, yang bagian penjualan ya,
Di dalam perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan dari pembeli, karena tadi kan di intro saya bilang ini khususnya untuk manufaktur yang berdasarkan pesanan dari si pembeli. Jadi bagian order penjualan itu berfungsi menerima order dari customer dan meneruskan order tersebut ke departemen produksi. Jadi jika order dari pelanggan ditulis di dalam formulir yang disediakan oleh perusahaan, order dari pelanggan ini langsung dapat diserahkan oleh fungsi penjualan ke fungsi produksi untuk dapat segera diproses. Nah, jika order dari pelanggan belum berisi informasi yang lengkap, fungsi penjualan berkewajiban untuk menambahkan informasi yang kurang atau menuliskan kembali ke dalam order produksi yang berisi informasi lengkap bagi kepentingan fungsi produksi. Jadi di dalam perusahaan yang berproduksi secara massal, order produksi ini umumnya ditentukan bersama dalam rapat bulanan antara fungsi pemasaran, fungsi produksi, dan fungsi teknik. Jadi fungsi penjualan itu melayani order dari customer berdasarkan tersediaannya atau inventory produk yang jadi yang ada di gudang. Kemudian kalau kita berbicara otorisasi produksi, fungsi ini bertanggung jawab untuk membuat perintah produksi bagi bagian-bagian yang ada di bawahnya yang akan terkait dalam pelaksanaan proses produksi. Nah, tujuannya adalah untuk memenuhi produksi dari fungsi penjualan. Nah, di dalam perusahaan yang besar, fungsi otorisasi produksi berada di tangan departemen produksi dan biasanya dibantu oleh fungsi perencanaan dan pengawasan produksi dalam pembuatan order produksi. Nah, order produksi tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis berupa dokumen yang kita sebut dengan surat order produksi atau work order atau production order, sama ya istilahnya. Surat order produksi ini dilampiri ya, itu terlampir surat kebutuhan bahan dan daftar kegiatan produksi ya. Kemudian kalau kita bicara fungsi produksi, fungsi ini bertanggung jawab untuk melaksanakan produksi sesuai dengan surat order produksi yang diterima dari departemen produksi. Jadi ada production order, nah bagian produksi itu melaksanakan sesuai dengan production order tersebut. Dan daftar kebutuhan bahan apa serta daftar kegiatan produksi yang melampiri surat order produksi tersebut. Kalau kita berbicara fungsi perencanaan dan pengendalian produksi, itu bertanggung jawab untuk membantu departemen produksi dalam merencanakan dan mengawasi kegiatan produksi. Jadi fungsi ini bukan merupakan fungsi lain begitu, fungsi garis, melainkan fungsi staff ya. Oke, kemudian kalau kita berbicara fungsi gudang, nah, dalam siklus produksi ini tentu saja fungsi gudang itu bertanggung jawab untuk melayani permintaan bahan baku atau bahan atau barang lain yang disimpan di gudang. Jadi fungsi ini berfungsi untuk menerima juga produk jadi, mau dihandle seperti apa, itu diserahkan kepada fungsi gudang ya. Kemudian fungsi akuntansi biaya. Fungsi akuntansi biaya ini, jadi misalnya fungsi akuntansi biaya ini dia bertanggung jawab untuk mencatat semua biaya produksi langsung, biaya produksi tidak langsung, dan biaya non-produksi ke dalam buku pembantu biaya. Kemudian kalau bicara fungsi akuntansi umum, biasanya bertanggung jawab untuk catat transaksi terjadi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik, dan biaya non-produksi ke dalam jurnal pemakaian bahan baku dan jurnal umum. Nah, ini semua adalah dokumen-dokumen yang digunakan dalam transaksi manufaktur. Contoh, transaksi pemakaian bahan baku itu dokumen sumbernya adalah bukti permintaan dan pengeluaran barang. Jadi tidak boleh sembarangan ambil barang dari gudang. Tapi kalau seandainya barang itu diambil, terdokumentasi dalam bentuk bukti penerimaan, permintaan, dan pengeluaran barang. Kalau berbicara mengenai transaksi pengembalian barang ke gudang, maka kita dokumen sumbernya itu adalah bukti pengembalian barang gudang. Kalau berbicara transaksi pencatatan biaya tenaga kerja langsung, maka itu berhubungan dengan bukti kas keluar ya, bayar gajinya. Rekap daftar upah, kartu, jam kerja, itu adalah dokumen pendukung. Kemudian kalau untuk transaksi pencatatan pembebanan biaya overhead pabrik, kita lihat dia punya bukti memorial ya. Kemudian untuk pencatatan cost produk ya, cost of finished good, yang jadi itu lihat bukti memorialnya dari data yang ada. Kemudian dokumen pendukungnya mungkin laporan produk itu sudah selesai.
Nah, kalau untuk transaksi pencatatan biaya overhead, pabrik, biaya pemasaran, administrasi umum yang berasal dari pemakaian barang gudang, itu kita lihat di bukti permintaan dan pengeluaran barang di gudang. Kalau berhubungan dengan pencatatan biaya overhead, pabrik, biaya yang aktual ya, sesungguhnya itu maksudnya aktual, biaya pemasaran, biaya administrasi dan umum yang berasal dari pengeluaran kas, maka kita lihat bukti kas keluar dan kemudian dokumen pendukungnya seperti rekap daftar gaji dan upah, ya daftar gaji dan upah faktur dari pemasok dan bukti pengeluaran yang lain. Oke, selanjutnya kita lihat catatan aplikasi sehubungan dengan transaksi manufaktur, yaitu kita akan berhubungan dengan jurnal pemakaian bahan baku, jurnal umum, register bukti kas keluar, kartu produk cost, subsidiary ledger ya untuk inventory dan buku pembantu biaya. Kalau jurnal bahan baku kan kalau jurnal pemakaian bahan baku itu kan catatan jurnal khusus yang digunakan untuk catat pemakaian bahan baku ya. Oke. Sekarang ini juga masih review juga di AI sudah dipelajari ini bahwa badan alir accounting information system khusus untuk production itu biasanya dimulai dengan prosedur order produksi, kemudian prosedur permintaan dan pengeluaran barang, ketiga prosedur pengembalian barang gudang, keempat prosedur pencatatan biaya tenaga kerja langsung, kemudian prosedur produk selesai atau finished good, dan pencatatan pembebanan biaya overhead pabrik, dan kemudian ada prosedur pencatatan biaya overhead pabrik ya yang aktual, biaya administrasi dan umum, biaya pemasaran yang berasal dari pengeluaran kas dan yang menggunakan register bukti kas keluar dan jurnal umum ya. Ada juga yang ketujuh sebenarnya adalah untuk pencatatan overhead pabrik ya. Yang menggunakan register bukti kas keluar dan jurnal umum. Oke. Jadi flow-nya itu bisa kita mungkin perhatikan di internet, ada banyak flow dari siklus produksi. Kalian bisa melihatnya dengan secara detail. Oke. Dan kemudian jurnal-jurnalnya kan kita sudah pelajari ya di kelas cost accounting ya. Untuk kalau misalnya order produksi itu jurnalnya apa? Kalau kita baru order produksi, baru kalau kita mau pakai barangnya, jurnalnya apa? Mau pakai bahan. Ya, kalau sudah dia diproses jadi finished good, jurnalnya mau jadi bagaimana? Oke. Kalau kita mau bayar gaji dari para buruh atau pekerja, seperti apa jurnalnya? Oke. Kita sampai di sini dulu untuk part 1 dari siklus produksi, khususnya untuk pengujian pengendalian. Nanti kita akan sambung di part 2 untuk topik bahasan yang sama.